Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk materi CCNA. Jika pada sebelumnya teman-teman sudah belajar yaitu tentang materi subnetting. Nah, di sini saya akan coba untuk inisial konfigurasi pada perangkat Cisco, yaitu artinya adalah memulai konfigurasi pada perangkat Cisco. Nah, di sini saya menggunakan simulasi ya, simulasi yaitu Cisco Packet Tracer. Dan kemudian juga nanti saya di lab selanjutnya itu menggunakan FENG. Jadi kedua software ini yang akan saya gunakan untuk lab-lab selanjutnya di materi Cisco CCNA ini. Nah, untuk kedua software tersebut sebenarnya teman-teman bisa dapatkan secara free ya. Jadi teman-teman bisa dapatkan itu secara free. Contoh di sini misalkan FENG, teman-teman bisa buka aja situsnya di sini feng.net. Jadi di sini bisa download. Namun di sini tutorial ini saya tidak bahas, saya akan bahas untuk video saya selanjutnya ya. Nah, di sini saya fokus ke FENG. Nah, fokus ke Cisco Packet Tracer. Nah, kemudian kalau untuk FENG sendiri, di sini ada beberapa software ya, atau ada beberapa firmware iOS yang saya punya. Jadi teman-teman kalau mau ingin dapetin ini, tinggal komen aja di kolom YouTube saya, nanti akan saya share. Nah, di sini ada router, ada switch, nanti akan saya share ya di kolom YouTube saya. Teman-teman cukup ketik request di kolom komentar untuk mendapatkan software FENG ini. Nanti ini akan saya bahas di video selanjutnya ya. Namun di sini saya akan menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, jadi sesuai dengan tema yang tadi ya, untuk inisial konfigurasi itu biasanya ketika teman-teman ingin konfigurasi perangkat Cisco, di sini saya akan coba simulasikan. Ada satu laptop, kemudian ada satu router. Nah, pada awal konfigurasi, karena di sini routernya belum disetting apa-apa, itu mau tidak mau itu kalian harus konfigurasi di sisi routernya itu. Konfigurasi di sisi routernya. Konfigurasi di sisi routernya ya. Konfigurasi di sisi routernya agar router ini bisa terkoneksi atau agar router ini bisa disetting lah gitu untuk konfigurasi sesuai yang diinginkan. Nah, biasanya itu untuk memulai konfigurasi itu menggunakan kabel konsol. Kabel konsol ini biasanya warnanya biru langit ya. Nah, seperti ini. Ini konsol. Kita colok dari, anggap ini PC ya. PC kita colok ke perangkat router. Nah, di sini kita tinggal buka, sorry. Ini sepertinya speknya agak ngehang. Oke. Agak ngehang ya, sorry. Oke, saya buka di. Nah, di sini kita bisa pilih menu desktop, kemudian pilih menu terminal. Nah, pada port konfigurasi di sini ada beberapa pilihan, ada bit per second, ada data bit, ada parity, ada stop bit, ada fault control. Nah, biasanya tuh ini sama dengan di real ya. Di sini saya akan buka contoh putih. Nah, putih ini juga bisa kalian dapatkan secara free ya. Nah, ini adalah realnya. Jadi kalau realnya itu bisa menggunakan putih atau beberapa simulasi lain atau beberapa remote access ke device. Nah, di sini ada COM1, ada 9600, sama ya. Nah, COM1 ini artinya apa? COM1 ini adalah artinya untuk serial yang akan connect dari laptop ke perangkat kita. Nah, ini nggak selalu satu ya. Itu tergantung dari settingan di perangkat kita. Itu kalian bisa ceknya di device manager. Kemudian di sini bisa pilih other device ya. Nanti di sini muncul dia COM1 atau COM2 atau COM3, tergantung dari pilihan di sini. Namun di sini kan karena saya pakai simulasi, tidak pakai real, jadi tidak muncul di sini ya. Oke, nah kemudian di sini saya oke aja ya. Nah, kemudian selanjutnya itu akan muncul pilihan ya, continue with konfigurasi dialog. Nah, di sini teman-teman bisa pilih now aja. Nah, di sini teman-teman bisa pilih now aja. Kemudian di sini ada tanda lebih besar. Oke. Nah, di sini ada tanda router lebih besar. Nah, ini artinya adalah beberapa privilege yang ada di Cisco ya. Jadi di Cisco sendiri itu ada beberapa privilege yang harus kita atau ada 3 mode ya. Ada 3 mode command line di Cisco, yaitu antara lain user access mode. Nah, seperti ini. Router lebih besar, ini user access mode. Nah, pada mode ini kalian belum bisa konfigurasi. Jadi menu ini terbatas ya, terbatas. Jadi menu ini terbatas, namun menu ini juga tanpa autentifikasi.
gitu. Jadi tanpa autentifikasi. Jadi ketika kalian buka perangkat ini pasti selalu dia akan muncul seperti ini, user access mode. Nah, pada mode user ini namanya mode user ya. Jadi artinya terbatas. Itu tersedia command seperti untuk pengaturan terminal, untuk menampilkan basic test dan informasi pada sistem, gitu kan. So version. Nah, di sini adalah informasi base system. Ini saya besaran ya. Nah, di sini ada informasi base system. Nah, ketika kita ketik show version, di sini ada software yang saya gunakan yaitu 1841. Nah, ini adalah untuk VMware-nya. Nah, kemudian untuk tipe Cisco-nya Cisco 1841 yang saya gunakan. Nah, kemudian di sini ada konfigurasi register is 0x2102. Oke, seperti itu. Ini adalah memunculkan informasi pada perangkat. Nah, kemudian selanjutnya kita akan maju lagi nih ke tahap selanjutnya yaitu privilege access mode. Yang di sini teman-teman sebenarnya bisa ketik nih pada Cisco yaitu misalnya ketik menu di sini enak gitu kan. Nah, ini harus jelas ya, karena kita nggak bisa ketik aja. Ini kan ada banyak. Contohnya misalkan ada escape juga. Nah, di sini ada dua huruf yang kita gunakan enak gitu. Nah, ini kan muncul. Nah, dia akan muncul seperti ini, yaitu tanda pagar. Nah, oke. Nah, di privilege mode ini itu kita bisa menjalankan command untuk maintain misalkan, untuk monitoring, untuk debugging. Nah, itu seperti itu untuk tanda yang pagar ini atau tanda privilege access mode. Nah, jadi secara default itu autentifikasi masih dinonaktifkan. Oke. Jadi ketika kita perlu mengaktifkannya itu untuk mengnotifikasi user yang masuk ke mode privilege Cisco. Kemudian seperti itu. Nah, kemudian untuk menu selanjutnya atau untuk mode selanjutnya itu ada mode namanya Global Configuration Mode. Nah, kalian bisa ketik di sini configure terminal. Configure terminal gitu kan. Atau bisa disingkat biasanya itu conf T. Nah, dia akan muncul nih config gitu kan. Nah, artinya di sini kalian bisa config full access ya. Bisa config full access. Di sini akan memunculkan informasi yang lebih detail gitu kan. Informasi yang lebih detail atau spesifik dari konfigurasi seperti misalkan untuk konfigurasi interface, konfigurasi routing, access list, NAT gitu kan, dan lain-lain. Nah, di sini adalah beberapa mode. Jadi ada 3 pilihan nih modenya. Yaitu yang pertama ada user access mode, itu yang diberikan tanda seperti ini. Nah, kemudian untuk yang tanda selanjutnya privilege access mode itu ada tanda pagar seperti ini. Nah, kemudian tanda full access ini ada pilihan di sini kurung buka config. Nah, ini artinya udah full access, kalian bisa konfigurasi seperti itu. Nah, pada menu full access ini sebenarnya ada pilihan nih kalau kalian bingung ini mau konfigurasi apa nih, kita ketik aja di sini tanda tanya. Di sini akan muncul beberapa step selanjutnya ya yang akan kita ketik konfigurasi seperti itu. Oke. Nah, pada menu ini kalian tidak bisa langsung ketik show ya. Misalkan di sini kalian mau ingin show run gitu kan. Nah, dia akan error invalid input detect. Beda dengan device-device lain seperti misalkan Arista atau HP gitu atau Huawei gitu kan. Nah, di Cisco ini kita nggak bisa langsung ketik show run. Namun di sini di Cisco sendiri itu menyediakan juga show run. Namun ketika kalian ketik do, nah di sini dia nggak akan muncul ya seperti yang di ini. Seperti yang di menu global mode ini, perhatikan di sini ada tanda tanya, dia akan muncul menu semua. Tapi kalau kita ketik do, di sini nggak muncul, hanya satu gitu kan. So run. Nah, dia akan muncul untuk konfigurasi all secara keseluruhan. Atau ketika kita masuk ke privilege mode, di sini, nah di sini baru akan full ya. Jadi tanpa menu do. Kalau untuk di privilege access mode.
show run. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan juga untuk show atau show run atau di lebih panjangnya show running config gitu kan. Nah, ini sama aja gitu. Nah, kemudian untuk ngecek nih digunakan untuk menampilkan file startup yang tersimpan di pada NVRAM. Nah, kalian bisa ketik aja di sini show startup biasanya. Nah, startup config. Nah, di sini akan muncul. Nah, karena di sini saya belum config not percent gitu ya. Nah, kemudian untuk simpan device gitu kan, untuk simpan device. Nah, ketika kalian sudah konfigurasi, itu jangan lupa disimpan device ya. Contoh misalkan di sini saya konfigurasi interface yang mengarah ke switch, yang mengarah ke laptop gitu kan. Misalkan di sini interface. Nah, di sini kita bisa cek juga interface br. Kalau di ini nggak bisa ya. AP. Nah, di sini. Nah, ketika kalian konfigurasi interface, misalkan di sini saya konfigurasi F00 gitu ya. F00 gitu kan. Nah, IP address misalkan 10.10.10.1 gitu kan. Ini kita ketik subnet max-nya 255.25. Jadi nggak bisa langsung di ini ya, kayak di Huawei atau di Aruba atau di perangkat lain. Kita ketik ini nggak bisa, dia kan error. Nah, di sini makanya kita ketik subnet max-nya 255.255.255.0. Nah, setelah kita konfigurasi, itu jangan lupa kita save. Karena ketika perangkat ini restart, dia nggak akan ke save di NVRAM kita gitu. Nah, teman-teman bisa pilih nih save-nya. Itu save-nya sebenarnya ada beberapa macam. Kita ketik di sini .wr. Nah, di sini bisa save atau di menu previewed mode bisa ketik di sini copy running config star config. Nah, kita enter. Nah, oke, dia akan otomatis kesimpan. Nah, kalau kalian ingin menghapus seluruh konfigurasi pada NVRAM, itu caranya mudah ya. Tinggal diketik aja di sini rs startup config. Nah, dia akan menghapus seluruh konfigurasi pada NVRAM. Itu. Nah, ini di sini akan konfirmasi. Nah, so IP tuh seperti ini, dia akan menghapus. Dan setelah dihapus itu biasanya dia minta reboot. Reload. Nah, ntar reload. Nah, maka seluruh konfigurasi itu akan dihapus. Oke, sini coba saya reload dulu untuk menghapus seluruh konfigurasi. Nah, di sini ada menu show IP. Nah, di sini konfigurasi IP yang tadi kita setting ini udah nggak ada lagi nih karena sudah dihapus di NVRAM-nya. Oke, kemudian selanjutnya itu kita bisa ada lagi komen copy running TFTP. Nah, ini TFTP ini apa maksudnya? Jadi kalau kalian ingin menyimpan hasil konfigurasi secara jarak jauh itu menggunakan protokol TFTP. Nanti akan saya bahas secara detail ini TFTP ini untuk apa. Biasanya tuh kalau TFTP ini saya gunakan untuk update firmware di Cisco atau untuk automation backup gitu kan, pakai cron. Itu nanti akan saya bahas di video saya selanjutnya, backup otomatis. Nah, kemudian selanjutnya bisa ketik show user. Nah, show user ini adalah untuk menampilkan jumlah yang terhubung ke perangkat router, jumlah user yang terhubung ke perangkat router. Nah, kemudian di sini ada show ARP. Nah, show ARP ini adalah untuk mendeteksi tabel ARP atau alamat resolution protocol. Ini singkatannya resolution protocol ya. Ini biasanya detect by MAC address. Jadi kalau kalian koneksi antar router gitu kan, antar satu router dengan router yang lain itu menggunakan layer 2. Layer 2 itu adalah dalam OSI layer itu adalah MAC address, maka kalian tidak akan bisa muncul IP address. Nah, kalian bisa ketik di sini sebenarnya show MAC gitu kan, MAC address tabel dynamic misalkan di sini, atau static atau dynamic. Biasanya di sini muncul dynamic. Nah, sini dia akan muncul. Dia akan ngecek di sini apakah MAC address lawannya muncul atau tidak. Seperti itu. Nah, kemudian ada show interface. Nah, show interface ini akan menampilkan secara detail ya. Secara detail interface apa yang akan dituju. Seperti itu. Ada beberapa banyak lagi ya untuk konfigurasi, seperti misalkan nanti ada show IP root. Nah, di sini akan memunculkan
perintah untuk menampilkan tabel routing pada saat itu. Kemudian ada show logging juga, nanti di sini show logging, dan ada banyak ya untuk konfigurasi-konfigurasi di Cisco. Itu nanti akan saya bahas ya, akan saya bahas materi ini. Seperti misalkan routing protokol, OSPF, statik, itu akan saya bahas berdasarkan realnya ya, dari beberapa customer yang sudah saya pegang. Oke, mungkin dari saya cukup. Oh ya, jangan lupa kalau kalian mau request untuk iOS-nya, itu bisa ketik aja komen ya di kolom YouTube saya, nanti akan saya berikan. Nah, di sini ada banyak iOS yang saya punya. Oke, tentunya ada banyak lagi. Nanti akan saya share. Nah, di sini ada router, ada switch. Oke, nanti yang sepanjang lab ini akan saya gunakan yaitu FVNG dan Cisco Packet Tracer. Oke, saya rasa cukup untuk materi pengenalan konfigurasi pada perangkat Cisco. Semoga yang saya share ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.